Intinya aku waktu itu dapat ijazah melakukan zikir al-ikhlas kul huwallahu ahad itu kan sampai 1000 kali itu. Terus saya itu waktu itu kan hujan, seharusnya saya itu kan basah itu. Saya itu nggak basah, anehnya ya. Tapi saya tuh sekejap aja itu nggak ngeliatin orang itu hilang gitu loh, aneh itu. Ketika itu ada sosok yang hilang itu tadi, yang di Boyolali. Ketemu lagi di sini. Ini inti perjalanannya itu udah, terus pas udah selesai melakukan lelaku itu yang didapatkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Enspree Channel. Kali ini kita kedatangan sih, udah biasa datang ke sini juga orangnya. Tapi kali ini teman saya ini mau menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang intinya itu mungkin gimana ya, mencari keberadaan Tuhan atau gimana? Pengalaman spiritual dia melakukan sebuah lelaku, bisa juga dikatakan begitu. bisa juga mungkin dikatakan gimana, tirakat juga bisa ya. Tirakat sama lelaki itu sama kan? Ya enggak, maksudnya Iya benar. ya Yang jelas gini, itu bukan saya waktu itu mencari pertolongan Tuhan, bukan ya mencari pertolongan Tuhan itu jangan melakukan sesuatu yang mustahil. Bukan saya tidak percaya terhadap Tuhan, bukan saya tidak percaya terhadap kebesarannya. Saya sangat percaya karena dari sangat kepercayaannya saya itu, saya melakukan sesuatu itu karena apa? Saya akan dapat pertolongannya itu tadi gitu loh. Tapi pertolongannya apa itu tadi kan kita belum tahu. Nah, itu awalnya sebenarnya bukan saya mencari seperti itu ya. Awalnya saya itu melakukan tirakat, dapat ijazah itu dari seorang teman saya, dari salah satu dia guru di PSHT itu yang mengisahkan itu. Saya buka saja di sini kalau Anda mau juga ingin melakukannya. Intinya nanti tapi sendiri-sendiri caranya bagaimana. Intinya aku waktu itu dapat ijazah melakukan zikir al-ikhlas kul huwallahu ahad itu kan sampai 1000 kali dengan menggunakan ruangan itu yang bernama itu apa ya ini, apa itu menyala gitu. Harus bakar itu. Kenapa harus bakar itu enggak? Ya kurang tahu untuk ruangnya. Syaratnya emang gitu. Mungkin kalau di dalam Islam itu kan memang malaikat suka dengan ruangnya. Nah, terus saya itu kan melakukan tirakat itu dapat ijazahnya selama 3 hari. Kita bacanya setiap hari itu 1000 kali. Jadinya saya itu udah melakukan itu 3 kali itu kok nggak dapet apa-apa, itu ilham nggak dapet. Terus lagi saya lakuin itu nyampe berulang kali sampai mungkin ya 3 kali itu, baru waktu itu malah keadaan itu terpuruk. Saya itu semakin kayak lagi ada itu ya, keterpurukan itu ada ya, namanya manusia pasti ada masalah lah ya. Masalahnya bertubi-tubi, saya hampir putus asa ya. Makanya malam itu waktu selesai saya melakukan tirakat itu jam 12 malam, waktu itu pas malam Jumat juga. Malam Jumat saya ingat itu tanggalnya 21 gitu. Waktu itu kenaikan BBM waktu itu ya, pas zamannya Pak SBY gitu. Saya itu tiba-tiba itu ada keinginan seperti ada aura yang mengajak saya itu untuk pergi gitu loh. Berarti rasa itu tiba-tiba Rasa tiba ada besar.
Dan anehnya saya waktu itu punya uang itu cuma berapa ya, 5.000. Ini kan untuk saya bekal itu. Bekal itu tiba-tiba saya itu uang itu kepake untuk tambal ban waktu itu. Jadinya nggak ada bekal sama sekali kan. Saya punya HP, tiba-tiba HP saya itu jatuh. Itu berarti saya waktu itu benar-benar dalam keadaan saya tuh tanpa bekal. Tanpa bekal itu keinginan saya setelah laku itu saya seperti ada dorongan untuk melakukan perjalanan jauh. Saya melakukan perjalanan jauh, jam itu jam 12 tip tanpa bekal, jam 12 malam. Jam 12 malam itu saya melakukan perjalanan waktu itu cuma nggak ada bekal sama sekali, saya makanan nggak ada. Berarti cuma raga raga gitu, cuma pakaian untuk sholat itu pakaian bersih aja. Cuma satu itu. Saya jalan terus. Itu dari startnya mulai Startnya dari Salatiga itu. Dari Salatiga. Arahnya ke Solo. Arah Solo. Waktu itu saya tuh belum makan. Saya memang lapar. Saya nggak ada bekal. Saya lapar. Apa kuat ini saya gitu. Tapi kuat. Tapi saya tuh kuat mengatakan saya ini Tuhan akan menolong saya gitu. Nah jadinya saya tuh memang itu tadi. Tiba-tiba itu sampai perjalanan beberapa kilo saya kurang tahu. Pokoknya turunan waktu di daerah Ambal itu tiba-tiba itu gerimis itu kan. Ada potongan kue besar itu di pinggir jalan roti. Berarti rotinya mungkin jatuh atau gimana itu ya? Ya itu kurang tahu ya. Maksudnya kalau di logika ya? Kalau di logika mungkin seperti itu. Tapi waktu itu saya baru minta berdoa pada Tuhan, kepada Allah, kalau saya lapar, saya nggak pakai bekal. Tiba-tiba itu di pinggir jalan ada roti, itu kan juga mustahil itu. Di pinggir jalan ada roti seperti itu mustahil. Seharusnya roti itu sudah mungkin terlindas oleh sepeda atau apa gitu kan, oleh kendaraan kan. Berarti itu rotinya masih dibungkus. Masih dibungkus. Iya. Roti itu jadi bekal itu ceritanya nyampe akhir. Dari start nyampe finish itu. Oh, berarti makanan cuma roti itu? Enggak, ini nanti kita itu. Terus saya itu waktu itu kan hujan. Seharusnya saya itu kan basah itu. Saya itu nggak basah. Anehnya itu. Oh, itu sekali itu, Mbak. Kalau itu makanya itu saya sendiri juga heran. Saya bukan merasa terus mungkin ini dari tadi karena omongan saya itu saya membuktikan pertolongan Tuhan itu tadi. Makanya Tuhan benar-benar menolong. Dan saya waktu itu nyampe di daerah Boyolali, saya beristirahat. Saya itu sholat di masjid kanan jalan sebelum pom bensin Boyolali itu ada masjid. Pokoknya kalau ini kebenarannya saya lihat itu masjidnya, saya bukan buat-buat. Waktu itu saya melakukan sholat hajat. Melakukan sholat hajat 2 rakaat di masjid itu sambil nunggu subuh waktu itu memang. Tapi anehnya itu ada orang berpakaian saya pengembara hitam-hitam itu sendirian. Aku nggak berdekatan, saya nggak berbicara. Saya ada di Serambi sebelah selatan, dia berada di Serambi sebelah utara kan. Dia itu sholat terus. Orangnya itu sholat terus, tapi kayak orang kecapean gitu. Saya cuma itu ngeliatin aja. Saya habis sholat 2 rakaat kan, saya udah berdoa kita. Enggak, saya duduk aja. Ngeliatin orang itu, tapi saya tuh sekejap aja itu
nggak ngeliatin orang itu hilang gitu loh, aneh gitu. Anehnya tapi saya melihat sendiri keadaannya, mungkin jin bisa apa kita nggak tahu ya. Mungkin malaikat juga bisa. Wah, saya nggak bisa mengatakan apa-apa, soalnya kan nggak tahu benar. Iya, Cuma berbuat yang kemungkinan gitu loh. bisa jadi malaikat kan kadang juga bisa berubah wujud Iya. ke manusia kan bisa, tapi dia itu pokoknya aku lihat itu orang itu hilang gitu aja, saya kaget itu. Soalnya apa, orang itu hilang waktu mau mendekati subuh. Mendekati subuh. Oh. Itu cuma berdua aja. Iya, cuma berdua. Lah orang itu hilang, tinggal beberapa menit itu ada orang datang mau subuhan itu. Tadi saya terus subuhan dulu, terus melakukan perjalanan. Itu kanan kedua itu. Ya terus berjalannya terus itu kan sampai daerah mana pokoknya sebelum teras itu kan aku ingin menjalankan sholat duha. Karena apa? Masih di area Boyolali. Iya, saya itu ingat sebuah hadis, orang yang menjalankan sholat duha berapa rakaat itu kan rezekinya tercukupi waktu itu ya kan. Saya benar-benar melakukan itu dan saya percaya gitu loh. Pembuktiannya waktu itu masjidnya itu sebenarnya mati, tapi yang aneh itu bisa nyala sampai orang yang jaga itu terheran. Pampnya mati, udah pakai apa tadi? Tapi saya itu nyalakan, ada itu akhirnya. Itu. Terus saya melakukan perjalanan lagi sampai daerah setelah Banyudono, mungkin setelah Banyubangat. Saya hafal juga itu nama-namanya tempatnya, saya hafal. Itu kan tadi malam Jumat ya, berarti kan hampir mendekati Jumatan. Jumatan saya itu sampai itu saya sudah benar-benar lelah, saya benar-benar haus waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, saya sudah haus, waktunya saya mendapatkan minum, tapi saya tidak boleh meminta, saya pantang untuk meminta. Karena apa? Saya ingat sebuah hadis, kalau orang minta-minta, pengemis itu kan nanti tidak punya muka di hadapan Allah. Nah, saya pegang dan saya meminta pada Tuhan. Waktu itu tiba-tiba beberapa langkah nemu koin uang koin 1000 itu kan. Ya, yang kelapa itu. Iya, yang kelapa itu. Saya ambil, padahal saya masuk ke sebuah warung. Padahal waktu itu ya kita mungkin tahun berapa ya? Tahun 2012 atau apa ya? Mungkin itu es teh pun sudah 2000 dulu. Saya masuk ke situ, waktu itu nggak ngomong harga es teh itu berapa, saya nggak tanya. Saya pokoknya beli es teh aja gitu. Gue beli es teh lah, terus waktu selesai bikin es teh, ibunya itu aku ngomong berapa Bu? 1000. Saya heran, mana ada es teh 1000 waktu itu. Ya, itu harganya udah 2000. Tiba-tiba kok 1000, saya megangnya uang 1000 doang. Nah itu kan aneh juga itu. Pas. Dan setelah itu saya kan situ, terus ada sebuah gubuk gitu, aku di sawah itu saya istirahat sebentar nunggu Jumatan. Ya waktu itu aku udah Jumatan udah mulai, saya ke masjid itu yang dekat Kartosuro itu masjid. Kalau ke lurus Kartosuro ke kiri itu Solo Madu atau mana? Ya, Solo Madu. Solo Madu. Saya sholat di situ, saya mandi di situ. Saya nggak pernah dengar Al-Fatihah itu bisa nangis. Ya, di masjid itu waktu imam sudah membaca Al-Fatihah, saya nggak bisa menahan itu rasa itu keluar dengan sendirinya. Saya tersejuk itu nggak tahu seperti plong gitu, seperti apa, pokoknya itu ada beban di dalam diri itu.
padahal biasa saja sebenarnya bacanya, tapi saya maknanya itu dalam gitu loh. Maknanya itu nggak saya resapi tapi meresap menjadi di hati itu. Berarti sebenarnya orang itu pada intinya kalau ini pelajarannya, orang ketika dalam keterpurukan sebenarnya Allah itu membangkitkan hatinya. Jadi hatinya itu dihidupkan kembali. Mungkin kita dalam kesenangan kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Kita mati ya di kita. Intinya pada waktu terpuruk seperti itu, hati baru bisa merasakan. Iya, biasanya mungkin juga manusia. Pada dasarnya itu. Jadi jangan pernah kita menyalahkan keterpurukan. Ya setelah itu kita lanjut lagi kisahnya. Saya kan di situ ada itu ya, biasanya dikasih air mineral gitu. Nah saya minum di situ, terus saya melakukan perjalanannya. Setelah habis Jumatan itu, saya ambil yang air Suwomadu. Lama itu, ini kaki itu seperti mau putus. Namanya perjalanan dari Salatiga ke Solo. Dan kaki terus ya. Itu udah berapa kilometer itu? Itu dalam 12 malam sampai Solo itu setelah kita di Jumatan itu, saya udah hampir putus asa tuh. Ya Allah, saya sudah nggak kuat. Saya sudah sering kalau ini kaki terasa pegal seperti putus itu, saya baca syahadat 3 kali, saya usahakan itu. Usahakan itu nanti alhamdulillah ringan kembali jalan. Terus waktu itu sudah mendekati Colomadu. Waktu di Colomadu itu saya benar-benar udah letih lagi, saya udah lapar. Saya lupa kalau bawa roti itu lupa. Berarti rotinya Rotinya saya taruh di tas. masih utuh atau Enggak, tadi makan malam itu. oh cuma sekali itu makan. Tapi lupa, di situ bawa roti itu lupa. Nah itu perjalanan ke situ. Waktu itu saya di Colomadu itu sudah hampir putus asa. Intinya saya nggak kuat, saya butuh makan, saya butuh minum. Rotinya kelupaan tadi ya? Enggak, roti itu lupa, pokoknya roti itu lupa. Nah iya, rotinya kelupaan. Intinya roti itu lupa, terus saya mau meminta itu kan, saya kan udah bawa minuman sama sekali. Pokoknya saya nggak boleh murka, saya nggak boleh melebihi apa ya. Kalau udah habis ya habis, nanti kita akan dapat pertolongan gitu nih. Intinya jadi saya nggak bawa minuman lagi, jadi Sekali pakai ya. Waktu di situ saya hampir jatuh dari perangkap setan. Saya hampir mau minta ya. Mau minta, iya. Soalnya jelas saya itu kalau nggak meminta, kalau saya nggak makan, mungkin saya bisa semaput atau apa itu. Pingsan. Nah itu lagi mau perjalanan, saya istighfar. Saya ingat nanti saya tidak akan punya muka di hadapan Allah. Itu. Dari saya masuk istighfar, saya bertaubat terhadap Allah, benar-benar bertaubat. Saya tidak lebih baik saya jatuh, saya itu pingsan, saya itu mati, saya tidak minta. Tapi dalam beberapa sangka itu tiba-tiba ada orang yang memberi salam. Orang lewat. Iya, dia juga berpakaian muslim, itu muslim taat ya. Dia nggak ngobrol tuh, dia assalamualaikum, terus intinya kamu tunggu di sini, saya ambil uang sebentar. Saya dikasih uang itu. Kasih berapa? Intinya saya lupa ya kalau berapa jumlahnya. Intinya buat makan nih waktu itu Pak ya. Itu dibuat beli makan apa ya? Saya beli makannya apa lupa. Pokoknya intinya saya ingat tempatnya. Pokoknya cuma makan nasi biasa aja itu, nggak lebih dari apa. Pokoknya saya itu nggak apa ya, terutama rakus enggak, tambah nasi enggak. Cuma pokoknya ini udah cukup ya udah.
gitu loh, melakukan perjalanan lagi. Ya waktu itu perjalanan lagi saya ambil arah sumber apa itu, arah ke Tirtonadi waktu itu. Oh, ke daerah sumber itu ya. Saya tuh Daerah Solo. bukan itu ya, saya bukan mengikuti, saya tahu tempat-tempatnya bukan, saya seperti kata hati saya harus berjalannya ke sini itu yang menunjukkan hati. Seperti ada yang mengarahkan. Intinya hati saya tuh langsung ke sini. Soalnya saya juga belum pernah tahu tempatnya, belum pernah lewat gitu. Ya sampai terjadi, intinya tuh jalan itu minum lah. Berarti dari situ arahnya ke Purwodadi. Jadi Purwodadi itu kejadiannya unik gitu. Kejadiannya apa? Di Purwodadi. Saya dari Solo ke Purwodadi itu hanya berapa jam gitu. Itu cepet banget gitu. Seperti Cepat gitu. aku biasa. Tapi ternyata dari situ sampai Purwodadi cuma pas waktu azan maghrib sampai Purwodadi. Waduh, Jauh dulu. Salah tiga ke Solonya aja lebih jauh itu. Nah itu kan aneh. Dan saya waktu itu nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus. Jadinya berjalan terus tanpa apa-apa. Hah? Bugar waktu itu bugar. Waktu itu ada pembangunan jalan waktu itu di Purwodadi itu. Jalur Solo Purwodadi itu ada pembangunan jalan naik itu. Saya baru pertama kali lewat situ. Jadinya saya lewat situ itu belas, tapi saya nggak merasa, saya biasa. Tapi anehnya saya kaget itu waktu saya tiba di terminal Purwodadi itu kan saya mampir ke warung. Mampir ke warung itu, ya itu tadi saya udah mulai lapar itu saya berdoa. Tiap saya lapar, ya saya kering itu saya berdoa. Tiba-tiba itu nemu duit gitu ceritanya, nemu duit. Gimana itu? Di pinggir jalan itu. Berarti asal di pinggir jalan ada uang itu tak? Pinggir jalan itu kan, tapi uangnya anehnya bukan uang gocek ya, uang baru. Ya itu aneh juga tadi. Kalau kita namanya uang gocek itu kan memang di jalan banyak gitu ya. Yeah. Tapi nyatanya ya rezeki itu sudah tertulis. Uang di jalan banyak nyatanya aku nggak nemunya ya waktu itu aja. Nah itu uang 5.000 itu pas buat beli, aku ingat itu kayak jeruk. Saya nggak makan waktu itu. Cuma buat beli Iya, jeruk sama apa, tela goreng. Sama pisang goreng. Cuma itu. Terus saya ada anak kecil itu yang punya warung, anaknya itu ngomong, katanya di belakang itu ada sosok, katanya ada macan. Ya, berarti kayak maksudnya ngikutin gitu. Iya, tapi aku nggak percaya itu. Ya saya terus, dia itu ketakutan, tapi ketakutan nggak histeris ya. Katanya baik gitu. Katanya Baik. oh maksudnya maksudnya baik. Nah terus saya itu mendirikan sholat itu dekat terminal Purwodadi, masjidnya itu sebelah kiri jalan. Saya masjidnya ada di tingkat. Jadi di bawah rumah itu masjidnya di atas. Di situ saya sholat dulu, saya menunaikan, saya perjalanan lagi ke Demak, arah Demak berarti ya ambil arah Godong itu. Saya ya, baru pertama kali itu lewat situ. Itu juga aneh juga, perjalanan situ sampai Semarang itu saya mungkin tiba di Semarang itu jam 10 malam gitu. Cepet dulu. Aneh, makanya itu yang saya katakan aneh. Saya seperti melakukan hal biasa, tapi kan aneh gitu. Nah, setibanya saya di Demak itu lewat Peranggen itu kayak, pokoknya lewat rel, lewat pasar itu, pasar rame. Saya lewat Gurungan.
Ya, kerumunan tentunya. Ya saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu nama-nama tempatnya. Saya lewat ada bacaan Pedurungan, oh sini udah Pedurungan. Sampai Pedurungan itu saya lelah, benar-benar lelah, saya lapar. Ya terus saya waktu itu kan nggak punya apa-apa kan. Ya, Sudah pasrah saya benar-benar lapar, saya nggak bisa minta, saya juga nggak dapat uang, saya pikirnya begitu memang. Tiba-tiba saya duduk di halte ceritanya. Halte bisnya itu berada di depannya itu ada kali, saya ini gitu. Dan di situ ada sungai, terus sebelah sungainya yang agak timuran itu mungkin saya, ya menurut saya timur, ada yang jualan kucingan gitu loh. Angkringan itu di daerah Pedurungan itu kan? udah nyampe Pedurungan. Oh, itu pas di tigaan Ketilang apa ya? Oh, ya Ketilang. Ketilang ya. Saya kurang tahu. Kayaknya Ketilang, saya pernah baca Ketilang. Saya itu duduk di halte. Ada uang itu dibungkus kayak silet ya. Maksudnya udah dilipat-lipat gitu loh. Tahu uang itu baru. Ada di selumpitan. Jadi ini orang nggak kelihatan gitu. Saya bisa tahu gitu. Kayak yang ada yang ngasih gitu loh. Udah gede. Langsung waduh bang, saya seneng loh. Mau saya lapar. Itu udah 5.000. Oh, pokoknya habis buat makan gitu aja. Ceritanya tuh, pokoknya kalau nemu uang 5.000 terus. Tapi kalau mau makan, buat makan di situ, saya juga nggak ngomong harga berapa, langsung makan aja. Ini udah cukup, minum udah cukup, berapa 5.000 gitu loh. Aneh loh itu. Padahal kalau bisa orang 5.000 itu sangat aneh. Nah itu tahun 2012 pun ya harganya seenggaknya kan nggak segitu tuh ya. Terus saya udah mulai bugar lagi tuh itu. Udah sehat lagi gitu saya melakukan perjalanan lagi. Itu lewat mana Mbak? Sigar Puncak itu? Ambil Ngiri di Bangju itu, aku pokoknya ambil Ngiri. Waktu itu aku nemu duit itu di pinggir jalan itu baru 10.000. Saya pikirnya gini, saya seneng gitu. Nanti saya tumben ini dapat 10.000 saya gitu kan ya. Wah ini seneng gini. Terus perjalanan itu lah ya udah berapa kilo ya, mungkin ada sekitar 10 kilo mungkin ya. 10 kilo itu setelah ada bundaran itu apa nggak tahu, ada kayak taman gitu. Kalau sekarang saya sering lewat situ Segar Bencah teman. Saya pertama kali itu lewat situ. Lewat Segar Bencah. Kalau apa itu namanya, ada perempatan itu namanya apa? Matase. Oh iya Matase. Yang ada itu loh dekat pasar itu. Matase itu saya kalau sering lewat itu saya masih ingat itu. Ada ibu-ibu itu ngatain itu toh orang uangnya nom-nom kok wes stres. Saya sebenarnya, tapi saya nggak cuekin aja. Ya, itu salah satu dari godaan. Itu godaan juga. Intinya saya di mata saya itu saya pun juga linglung. Lainnya saya mau ambil kemana ini? Saya kan nggak tahu arah. Pokoknya tadi Ketilang tinggal ambil ke sini. Nanti di mata saya ini saya mau ambil kemana pun saya nggak ada itu firasat. Tapi tiba-tiba itu ada sosok yang hilang itu tadi, yang di Boyolali. Ketemu lagi di sini. Enggak dalam wujud yang nyata seperti tadi. Dia ngomong, saya nggak tanya mau kemana, nggak tanya. Cerita itu langsung merinding. Tapi itu nyata loh. Dia belum bilang arah Banyumanik, Rono, gitu, tok. Wah, besok jalan lagi orang. Jalan aku nggak ngeliatin kemana-mana, soalnya saya pas waktu itu kan dengar ada orang nonton stres gitu kan, saya agak gimana gitu tuh.
biarin lah, saya juga nggak lihat orangnya itu kemana lagi, saya nggak tahu. Sampai saya Berarti yang itu saya ingat itu memang orang berarti yang tadi. kalau dia bilang arah Banyumanik Rono berarti itu orangnya sama apa itu deket gitu loh. Ya deket papasan depan gitu, saya sebagai orang linglung kan waktu itu ambil kemana, aku kan gitu. Aku harus jalan ini jelas. Saya kan dari awal tuh nggak tanya orang sama sekali, jalannya kemana-kemana nggak pernah tanya. Wah saya jalan aja. Ternyata saya tuh intinya dituntun lagi jalan ke Salatiga itu tadi, muter aja gitu. Ya itu saya perjalanan itu sebelum sampai Sidabenca kan, tahu sendiri Sidabenca jalannya itu terjal ya. Manjak terus. Saya belum pernah lewat loh itu. Hmm. Saya mampir di Angkringan waktu itu. Kan saya sudah capek, saya jauh loh, Ketilang sampai situ kan jauh. Saya belum, saya waktu itu uang 10.000 itu saya cuma beli gorengan sama es teh. Nah terus saya tuh tumben-tumbennya mau serakah gitu. Saya sendiri hatiku juga mengatakan saya kok serakah gitu. Kira-kira uang 10.000. Bukan masalah itu, saya beli es tehnya 2. Nah, ya kira-kira uang 10.000 itu. Iya gara-gara itu juga mungkin ya. Tak pegang, yang satu tak bungkus, yang satu habis di situ. Nah kayak gitu bekalan. Aku pun megang itu sambil begini punya feeling, saya kok rakus, saya serakah, aku kok tuku loro lalu gitu. Ini buat apa ini? Saya tuh sampai mau minum nggak mau gitu selama perjalanan itu. Nah ceritanya uang 10.000 itu habis loh cuma beli itu toh. Aneh kan? Padahal nggak makan saya, habisnya 10.000. Padahal tadi yang makan cuma 5.000. Kan logisnya itu iya loh. Aku sampai sekarang itu masih terheran aja. Nah saya itu waktu terus berjalan mungkin ya metes apa ya beberapa kilo ya. Kan kamu juga pernah saya beritahu tempat-tempatnya itu. Kan jauh ya, masih lumayan jauh kan itu. Tiba-tiba naik, wah naik itu terasa ini paling berat itu di situ. Di Sidabenca itu. Iya. Dari perjalananku sejauh itu paling berat mau putus benar-benar saya itu kayak mau apa ya? Kayak nyawa saya itu mau melayang. Enggak kuat saya naik itu. Tapi saya satu megang itu tadi kan es teh kan. Saya megang ini, tapi di bawah saya belum mau minum itu. Saya serahkan kalau nanti tak buang. Tapi aku nggak membuang waktu itu. Aneh itu. Nah, ketika saya udah mau kayak semakin udah pusing itu kayak bumi itu muter gitu loh. Mau nggak mau saya minum. Ya. Setelah saya minum, saya duduk sebentar di tengah-tengah perjalanan naik itu arah Tembalang itu kan. Saya tuh mikirnya gini, kalau saja saya tadi tidak serakah, saya tidak membungkus minum ini, saya sudah jatuh di sini. Tapi karena saya itu minum ini tadi, saya bawa minuman yang tak bungkus ini tadi, ini sebagai penolong. Jadinya saya buka lagi itu. Itu berarti ngambilnya jalur ke Banyumanik. langsung ke Banyumanik. Iya langsung Banyumanik. Oh enggak. Tadi ada ngomong kalau Banyumanik Rono itu kan yang saya ambil Banyumaniknya itu pokoknya saya juga pokoknya lewat jalur itu menurut hati saya juga nggak tahu bila putar itu mata saya ke sana itu masih ada belokan pokoknya saya ikut aja di sampai itu Banyumanik. Sampai Banyumanik itu perjalanan dari Ketilang itu mungkin jam itu. Jam itu cepet banget jalan kaki. Tapi itu tadi paling berat gitu.
itu ya waktu di jalan itu kan panas, ceritanya panas. Saya tuh berdoanya begini, ya Allah, andai saja diberi caping loh untuk saat ini, betapa aku bersyukurnya. Aneh ya, jalur besar seperti itu ada caping. Itu di pas di daerah mana nggak ada ketemu caping? Itu daerah di daerah Demak. Oh, Enggak, Demak kan aku siang. Pokoknya caping itu waktu siang, aku lupa di mana itu. Pokoknya aku nemu caping gitu, tak pakai terus itu caping itu. Capingnya sampai sekarang mungkin masih ya, di bawah temenku. Pokoknya aku waktu itu panas, ya apa di Solo itu mungkin aku lupa. Soalnya udah lama kan kejadian ini. Pokoknya aku intinya berdoa, ya Allah, ini panas, andai saja aku dikasih caping, betapa bersyukurnya. Beberapa perjalanan mungkin ya antaranya 100 meter itu ada caping beneran gitu. Itu kan ya kalau dinolak kan susah. itu caping bekas atau caping ya? Caping bekas. Caping bekas itu. Bukan caping baru. Tapi masih sangat layak ya. Ya bisa dipakai, memang bisa. Tapi itu bekas. Ya saya kan itu sampai tak bawa sampai nanti ke Salatiga itu tak bawa. Berarti makin caping terus. Intinya dari waktu itu, dari mulai Banyumanek kan, jam 11 malam. Udah ini. 11 malam. Berarti itu kan Jumat malamnya itu. Ya, Jumat malam. Aku nyampe Salatiga, perjalanan Banyumanek ke Salatiga itu sampai subuh. Benar Mbak. Berarti dari awal start sampai Banyumanek itu enggak Satu hari? Enggak tidur. Enggak tidur sama sekali. Enggak tidur lah. Berarti tidur mana? Terus. Ya perjalanan pokoknya jalan terus itu. Makanya intinya orang itu ya itu tadi saya kayak setengah sadar sebenarnya. Itu kan seperti setengah sadar. Saya sendiri kadang terheran-heran gitu loh. Wong saya habis 5.000 itu kadang heran. Ini saya megang es teh itu juga heran kan. Saya sendiri heran dengan ini, kejadian ini. Kok bisa saya gitu. Nah itu waktu itu tiba di Salatiga saya subuh. Saya subuhan dulu di Masjid Kauman. Masjid Kauman itu masih dekat KSW itu kan. Yeah. Saya tiba di situ subuh. Nah, saya kan di Salatiga banyak yang kenal. Yeah. Nah, nanti kalau saya masih seperti ini, saya malu kalau lihat orang. Makanya saya tuh subuh langsung jalan cepat di arah Senjoyo. Sampai Senjoyo. Lewatnya terus kebun-kebun. Melipir. Di Senjoyo itu saya nggak ke pemandiannya, nggak ke pemakaman. Namanya tuh tempatnya Zingas. Zingas kan kamu juga ada teman di sana. Zingas seperti apa tempatnya kan? Besok bisa kita review ke sana. Zingas itu seperti apa? Itu terkenal angker katanya. Saya memang di situ menyepi di situ sampai maghrib. Malah lebih. Saya sehari di situ. Baru minggunya itu saya cabut dari situ. Intinya saya pergi ke Zingas itu intinya tempat sepi, terus ada petani lihat saya itu juga nggak arah nggak apa, cuma ngomongnya aliran Sasi Cinar ataukah apa aneh gitu. Orang itu juga nyeplos gitu aliran Sasi Cinar, tapi saya tuh kayak dianggap mereka mungkin gila mungkin ya. Padahal saya tuh omongannya mereka apa saya paham. Nah waktu itu saya keinginan kuatnya di situ gitu. Berarti ending dari perjalanannya itu di Zingas itu? Iya, di Zingas itu. Di Zingas itu saya sebenarnya dapat wangsit. Ini ada cerita beruntun ini kan sebenarnya. Jadi setelah itu beruntun terus ceritanya itu.
Di Zingas itu aja saya kan ke Imogiri sebenarnya, disuruh ke Imogiri. Ya, Ada bisikan disuruh ke Imogiri, dan ke Imogirinya itu kan menurut pandangan saya tuh seperti nonton televisi gitu loh. Saya lihatnya begini sampai paham kan menjelaskan. Dulu kan aku ngomong ke kamu, intinya saya suruh tempat ini naik begini, namanya itu Imogiri gitu. Padahal saya belum pernah ke sana, tapi tahunya kamu pernah ke sana. ya. Dan ketemu orangnya itu rumahnya ini, warnanya hijau gitu kan. Tapi pas itu akhirnya kan kita ke sana juga kan. Ke rumah Ternyata juru kuncinya Imogiri gitu. Ya itu setelah beberapa, tapi itu terlewat beberapa tahun mungkin ya. Tapi dari inti perjalanannya itu udah terus pas udah selesai melakukan lelaki itu yang didapatkan apa? Yang didapatkan itu sebenarnya ketauhidan, ilmu tauhid saya. Ilmu tauhid salah satunya itu bahwa kita itu semakin menguatkan terhadap Tuhan. Besaran Tuhan itu ada gitu loh. Satu ilmu tauhid, yang kedua ya tahu sendiri ilmu apa itu kan. Anda tahu, nggak usah dijelaskan seperti apa kan. Bagi orang yang hikmah mempelajari ilmu hikmah kan mereka tahu sendiri. Oh ini perjalanannya. Jadinya dari inti ini orang menggunakan ilmu hikmah itu nggak bisa sama alurnya. Mungkin kamu dapat ijazah dari gurumu ini, ya kan? Tapi cara aku dengan cara kamu itu berbeda nanti. Itu akan mengikuti seleksi alam sendiri. Iya. Itu. Jadinya nggak bisa disamakan, itu nggak bisa. Iya, tapi yang penting istilahnya gini mbak, kalau ijazahnya ya nyata kayak Iya, ijazah itu sama gitu hanya semacam apa ya, pengesahan. Tapi perjalanannya lakunya itu ternyata berbeda-beda kali punya itu tadi. Itu kan. Ya kamu sendiri tahu apa yang didapat, kita nggak usah dijelasin di sini. Yang pada intinya kita semakin terbuka mata batin kita, semakin tajam, semakin peka kita. Dulunya memang aku terkadang aku sendiri heran dengan keadaan-keadaan seperti itu. Di sini pada intinya itu tadi yang katanya tempat angker saya di situ sendiri, saya berdiam hari sehari mungkin di situ bisa ada. Waktu itu saya tiba di subuh di Salatiga itu kan hari Sabtu atau apa itu? Ya malah nggak ada Sabtu. Itu masih Jumat itu. Jumat kan pagi masih di sana. Ya. Jadi Jumat malam aku subuh kan udah Salatiga berarti Sabtu itu. Iya, Sabtu udah masuk Sabtu aku di Zingas itu dari sampai Minggu pagi subuh itu, terus saya udah mengakhiri itu. Ceritanya begitu. Mungkin teman-teman ada yang minat melakukan tirakatan itu, baca baca al-ikhlas 1000 kali ya mbak. 1000 kali dalam 3 hari. Dalam 3 hari bisa dicicil. Bisa. Kredit motor. Itu dalam 3 hari itu maksudnya gimana mbak? Maksudnya 1000 itu dalam sehari. Itu berarti 1000 penjelasannya itu 3 hari. 1000 Selasa, Kamis dijatuhkan, Selasa, Rabu dijatuhkan di hari Jumat itu, di malam Jumat itu. Terakhir harus dari Selasa itu. Iya, dapatnya ijazah seperti itu kok.
Ya, mungkin teman-teman ada yang pengen melakukan itu silakan, tapi nanti ada kejadian apa ya itu pribadi masing-masing ya Pak. Pribadi masing-masing, sendiri-sendiri, memang Sendiri-sendiri, menjalani Pak. sendiri-sendiri. Dari pengalaman guru saya yang mengisahkan, termasuk guru saya, dia pengalamannya juga berbeda dengan saya, tapi saya tidak bisa menceritakan. Ya kalau itu di luar konteks kita lah Pak. Teman kita. Ya udah, cuma gitu aja ya, intinya itu tadi, jangan lupa like nya dan subscribe. Terima kasih.